Shalom, selamat pagi, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari baru Ia karuniakan bagi kita dalam sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Bersama-sama kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan sebagai penuntun di sepanjang hari ini bagi kita anak-anaknya. Karena itu mari bersama kita tenangkan hati kita dan kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji hormat syukur patut kami naikkan kepadamu ya Tuhan ya Allah kami. Engkau adalah Allah yang perkasa, yang senantiasa menyatakan kuasa dan cintamu melalui kesetiaan pemeliharaanmu yang terus kami nikmati dan kami syukuri dalam hidup ini. Sungguh ya Tuhan, kami bersyukur bahwa hari yang baru Engkau anugerahkan bagi kami. Kami akan melaksanakan aktivitas kami, mengerjakan segala tanggung jawab dan tugas kami di hari ini. Dan karena itu ya Tuhan, dalam kerinduan kami bersama, di dalam menjalani hari-hari hidup yang adalah anugerah Tuhan, terkhusus di hari ini, kami mau menjalaninya di dalam terang kasih-Mu. Dan kami mendasarinya itu dengan firman-Mu ya Allah. Tuntunan Roh Kudus kami harapkan menerangi hati kami, sehingga kami dimampukan untuk memahami dan menghayati. Terlebih itu kami memberlakukan firman-Mu dalam hidup kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan kita di pagi hari ini melalui santapan rohani kita, edisi Jumat tanggal 4 November tahun 2022, terambil dari Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 23 ayat 1 sampai 11, demikianlah firman Tuhan. Sambil menatap anggota-anggota mahkamah agama, Paulus berkata, "Hai saudara-saudaraku, sampai kepada hari ini aku tetap hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah." Tetapi imam besar Ananias menyuruh orang-orang yang berdiri dekat Paulus menampar mulut Paulus. Membalas itu Paulus berkata kepadanya, "Allah akan menampar engkau, hai tembok yang dikapur putih-putih. Engkau duduk di sini untuk menghakimi aku menurut hukum Taurat, namun engkau melanggar hukum Taurat oleh perintahmu untuk menampar aku." Dan orang-orang yang hadir di situ berkata, "Engkau mengejek imam besar Allah?" Jawab Paulus, "Hai saudara-saudaraku, aku tidak tahu bahwa ia adalah imam besar. Memang ada tertulis, janganlah engkau berkata jahat tentang seorang pemimpin bangsamu." Dan karena ia tahu bahwa sebagian dari mereka itu termasuk golongan orang Saduki dan sebagian termasuk golongan orang Farisi, ia berseru dalam mahkamah agama itu katanya, "Hai saudara-saudaraku, aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi. Aku dihadapkan ke mahkamah ini karena aku mengharap akan kebangkitan orang mati." Ketika ia berkata demikian, timbullah perpecahan antara orang Farisi dan orang-orang Saduki, dan terbagi-bagilah orang banyak itu. Sebab orang-orang Saduki menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan dan tidak ada malaikat atau roh. Tetapi orang-orang Farisi mengakui kedua-duanya. Maka terjadilah keributan besar. Beberapa ahli Taurat dari golongan Farisi tampil ke depan dan membantah dengan keras, katanya, "Kami sama sekali tidak menemukan sesuatu yang salah pada orang ini. Barangkali ada roh atau malaikat yang telah berbicara kepadanya." Maka terjadilah perpecahan besar, sehingga kepala pasukan takut kalau mereka akan mengoyak-ngoyak Paulus. Karena itu, ia memerintahkan pasukan untuk turun ke bawah dan mengambil Paulus dari tengah-tengah mereka dan membawanya ke markas. Pada malam berikutnya Tuhan datang berdiri di sisinya dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, sebab sebagaimana engkau dengan berani telah bersaksi tentang aku di Yerusalem, demikian jugalah hendaknya engkau pergi bersaksi di Roma."
Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah kita yang senantiasa rindu untuk terus mendekatkan diri kepadanya dan tetap memelihara firman-Nya di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Dari bacaan kita di pagi hari ini diberikan sebuah tema, hati nurani yang murni. Hati nurani yang murni. Ibu bapak, saudara-saudara, kisah pengucilan, persekusi, hingga penganiayaan berat bukan hal yang baru bagi orang Kristen. Yohanes Pembaptis, Yesus, Rasul Paulus, Stefanus, gereja perdana sampai para martir sekarang ini sudah terbiasa dan akrab dengan berbagai penghambatan. Lalu dalam situasi sulit seperti ini, apakah Allah lepas tangan? Tentunya tidak. Ternyata Allah pun memakai segala cara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya, termasuk memakai situasi yang berbahaya yang dialami Paulus. Paulus sendiri selamat dari upaya pembunuhan yang dirancang orang Yahudi, justru karena ia dipenjarakan oleh orang Roma. Dengan hati yang tulus dan jujur, Paulus terbuka mengatakan kebenaran sebagai dasar pengambilan keputusan, serta demi menyenangkan Allah. Hati nurani yang murni meneguhkannya untuk tetap hidup menjadi saksi Allah, kendati ia berada dalam tekanan. Pekabaran Injil mula-mula lebih diwarnai dengan hambatan dan penganiayaan, namun juga dibarengi dengan adanya strategi misi. Dengan hati yang murni, kita pun tetap yakin bahwa Yesus Kristus adalah pembela terbaik, sehingga walaupun kita dihambat dalam berbagai bentuk, namun kejujuran hati nurani malah memecah-mecah pihak-pihak yang akan melawan atau akan menganiaya kita. Saudara-saudara, karena kemurnian nurani Rasul Paulus sendiri, maka Allah menampakkan diri bagi Paulus. Allah datang meyakinkan dan menguatkannya untuk terus menjadi saksi Allah di Roma. Allah selalu punya tujuan bagi kehidupan kita. Karena itu di tengah-tengah berbagai masalah, tetaplah setia dan berfokus pada Kristus, Sang Pembela yang agung. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Karena itu milikilah hati nurani yang murni. Tetaplah teguh menjadi saksi Yesus Kristus. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Tuhan, berikanlah kami hati nurani yang murni, yang tetap teguh menjadi saksi-Mu, yang senantiasa mengakui akan kekuatan-Mu di tengah-tengah pergumulan dan tekanan hidup yang kami jalani sebagai konsekuensi anak-anak Tuhan yang ditempatkan di dunia ini, yang menyatakan akan misi dan kehadiran Allah. Kami mengakui ada begitu banyak tantangan dan hambatan ketika kami menjalani hidup ini sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi kami percaya, siapapun yang terus bersandar kepadamu akan senantiasa Engkau pelihara. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur bersama dengan orang tua dan saudara-saudara kami yang menikmati pertambahan usia di hari ini, menikmati sukacita hari ulang tahun, dan juga berkat-berkat yang lain dalam hidup kami. Kiranya ya Tuhan, kami terus mampu bersyukur dalam segala hal, dan itulah yang Engkau kehendaki. Kami berdoa bagi segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Kami percaya, iman, percaya, dan harap mereka tetap teguh, dan mereka tetap bersukacita dan bersemangat di dalam menjalani hari-hari hidup karunia-Mu, karena mereka sungguh ditopang oleh sukacita, doa, dan juga perhatian dari anak cucu dan rumpun keluarga. Kami berdoa Tuhan bagi orang tua dan saudara-saudara kami yang saat ini dalam pergumulan karena kelemahan tubuh. Berkenanlah Engkau Tuhan menyatakan kasih-Mu dan pemulihan-Mu dengan waktu-Mu tersendiri bagi mereka, sehingga apa yang mereka rindukan
Kami percaya senantiasa Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas pergumulan yang mereka hadapi. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kami yang saat ini bergumul karena duka cita, atau yang sementara bergumul akibat tekanan hidup yang mereka alami. Tuhan, kami percaya kuasa-Mu akan terus menguatkan dan memperteguh iman, percaya, dan harap mereka, bahwa dalam segala situasi hidup sesulit apapun, Tuhan selalu menguatkan kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, mampukan kami dalam menjalani hari ini dengan terus bersandar dan setia kepada-Mu. Hamba-hamba Tuhan yang terus Tuhan pakai di tengah-tengah pelayanan di ladang Tuhan, berikan mereka hikmat, berikan kami kekuatan dan sukacita, serta ketulusan hati dan keberserahan diri di dalam kuasa Tuhan. Hidup hari ini akan kami jalani. Tuntun kami ya Allah, sehingga apa yang kami lakukan berkenan di hadapan Tuhan, mendatangkan berkat, membawa berkat bagi sesama kami, dan juga kami nikmati dalam hidup ini. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur dan pengharapan kami. Kami bawa sepenuhnya di dalam Kristus Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, demikianlah persekutuan kita di pagi hari ini. Selamat menjalani akan aktivitas kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita. Salam sehat.